Oh iya, teman saya sekolah di SPM dulu, namanya Mas Kurga. Jadi begini Pak Ustadz, mungkin saya jawab aspirasinya dulu Pak. Ya, terkait dengan aspirasi Pak Ustadz tadi. Jadi Pak Ustadz, saya tadi mau jawab. Ini nampak memang rezekinya anak-anak santri Pak Ustadz nih agak bagus malah ya. Ya, alhamdulillah. Saya mau jawab tadi ini Pak Ustadz, masukkan usulan tahun ini sekarang nih, ya kan? Masukkan sekarang, insya Allah tahun 2024 oke, saya masuk situ. Karena saya Pak memang daerah pemilihan saya Kubu Batu Apar Terentang yang wajib saya berikan prioritas untuk arahan wakil saya ke sana. Tetapi karena saya menjadi ketua DPRD Kabupaten Kubraya, maka ruang lingkup tanggung jawab saya itu se-Kabupaten Kubraya Pak, 123 desa. Nah tentu diantaranya desa Pal 9 tadi ini. Nah kalau tadi Pak Ustadz tadi sampaikan seperti itu kondisinya, niat saya memasukkan diusulkan Pak Jul, insya-Allah 2024 kita masuk. Tapi Pak Jul langsung bisik saya tadi. Sebelum saya ngomong dia udah bisikan, insya Allah bagus, udah saya masukkan nanti ini di perubahan katanya. Jadi Pak Jul, jadi tidak nunggu tahun 2024 Pak. Tahun ini juga di perubahan APBD, insya Allah mudah-mudahan Pak kita berdoa bersama, tidak ada hambatan jadi tahun ini Pak. Nah, yang berikutnya masalah honor guru ngaji Pak ya. Nah memang ini kan programnya dulu Pak Rusman Ali itu guru ngaji sama fardu kifayah, dan juga ada juga dulu rumah-rumah ibadah untuk sekolah-sekolah dasar. Di masanya Pak Muda dan Pak Sujiwo ini berlanjut Pak, tetap ada. Cuman mungkin kriteria untuk masuk dalam kategori guru ngaji ini yang memang agak mungkin udah diperbukan Pak, dibuat peraturan bupatinya. Nah nanti tolong Pak dicek kembali teman-teman Bapak tadi itu yang guru-guru ngaji udah masuk belum kriteria guru ngaji. Karena mohon maaf nih Pak, ya mohon maaf, ini cerita agak-agak kita waktu awal-awal lah ya. Awal-awal Pak Rusman Ali cetuskan program honor guru ngaji. Ini cerita di kampung saya nih Pak, bukan tempat lain, kampung saya Tegel cerita. Jadi begitu waktu belum ada program guru ngaji, itu guru ngaji di kampung saya itu hanya sekitar 3-4 orang ya Pak. Begitu ada program guru ngaji, berlipat-lipat Pak guru ngaji itu. Bisa jadi belasan orang muncul. Yang santrinya itu cuma 3 orang pun gak ngaku guru ngaji gak Pak. Yang santrinya 5 orang pun guru ngaji gak Pak. Jadi semuanya nuntut jadi guru ngaji. Ada yang lebih gila lagi, pekerjaan Pak KTP itu ada nih. Pekerjaan guru ngaji. Padahal belum tentu ada santrinya Pak. Jadi mohon Bapak ya. Jadi akhirnya dibuatlah peraturan bupati terkait dengan kriteria guru ngaji. Karena tidak bisa ini kan rupanya ya maklumlah Pak ya, mungkin warga-warga kita ini ada juga yang agak kata orang tuh degel-degel lah kan. Akhirnya walaupun dia tak punya santri ngaku guru ngaji ini yang akhirnya dibuat peraturan Pak. Nanti Pak coba dicek kembali, nanti bisa dimasukkan apakah masuk kriteria atau tidak Jul. Kalau masuk kriteria di guru ngaji, wajib kita perjuangkan untuk dapat honor. Itu Pak ya. Nah mungkin terakhir saya memberikan tambahan terkait dengan wawasan PDI Perjuangan Pak. Karena memang selama ini kan masyarakat awam ini begitu rentan dengan isu, apalagi menjelang pemilu. Nah, ini tahun 2023 ini udah tahun politik Pak. Udah mulai nih gorengan-gorengan politik nih mulai jalan nih Pak. Isu-isu SARA, apalagi ini yang mengerikan isu SARA Pak. Berita-berita bohong, hoax. Nah ini antisipasi Pak. Kita sekarang nih memang pemilu masih setahun lebih kurang. Tapi ini udah mulai Pak. Udah mulai. Isu-isu itu tuh muncul pada menjelang pemilu. Apalagi PDI Perjuangan tadi yang disampaikan awal-awal Pak Sukriyanto ingin meyakini masuk PDI Perjuangan itu ingin meyakini betul ke PDI Perjuangan ini yang memang yang isu orang di Kalimantan Barat ini bilang PDI Perjuangan itu partainya orang Dayak ya Pak.
Itu kan isunya Pak. Ini itu terbuka, dosa kita takut-takut. Walaupun saya orang Dayak, bapak saya ya. Kenapa? Karena ketuanya orang Dayak, anggota dewannya orang Dayak. Ya kan? Ya memang Pak, kalau bapak ngelihat di Kabupaten Landak, ya memang mayoritas anggota dewannya orang Dayak. Jangankan PDI Perjuangan, partai lain semua pun orang Dayak Pak isinya. Betul Pak? Boleh kita cek, Bapak pergi ke Landak, ada enggak selain orang Dayak jadi anggota dewan di Landak? Karena 99% di situ orang Dayak Pak. Begitu. Dan sekarang Bapak pergi Pengkayang juga demikian. Sama. Bapak pergi ke Putus Ibau pun begitu. Tapi kalau Putus Ibau masih ada orang-orang Senganan. Senganan itu maksudnya Pak, orang Dayak yang jadi Islam mualaf disebut orang Senganan. Melayu katanya tadi itu Pak. Nah itu Pak ya, masih nyampur. Nah sekarang gini Pak, kita ambil logika yang paling mudah. Kalau sekarang kita pergi ke Bangkalan, ke Sampang, ke Sumeneb, ada enggak orang Dayak jadi anggota dewan sana Pak? Sekarang pengurus PDI Perjuangan saya minta, saya bayar Bapak tiket PP, ditambah uang transport, tambah uang saku. Kalau Bapak temukan orang Dayak jadi pengurus partai PDI Perjuangan di Bangkalan, di Sumeneb, di pokoknya Pulau Madura, ada tak? Atau di Surabaya, atau ke Madura, Bapak ke Surabaya, ke Sidoarjo, kota Surabaya, ke mana lah? Tidak ada Pak. Perhatikan bukan partai orang Dayak nih Pak. Kalau partai orang Dayak sampai ke Jawa, sampai ke Banyu, sampai ke Sulawesi, ya, sampai Sulawesi pun orang Dayak Pak. Tidak ada. Orang Dayak itu yang ada di kampung Dayak aja. Sedangkan di Kubu Raya ini Bapak Ibu sekalian, Ibu Nelly Leoni mewakili Kecamatan Sungai Bawang. Karena memang ada pemilih Dayaknya di Sungai Bawang. Nah itu Dayak, tapi itu pun masih campuran Pak, Dayak, Jawa. Terus Yohanes Cinjun Pak, anggota DPRD dari pemilihan Sungai 1, Desa Parit Baru. Mayoritas Tionghoa Pak, Cina. Nah, jadi wajar kalau ada anggota DPRD-nya Tionghoa, itu dari PDI Perjuangan Pak. Nah terus Pak Zulkarnain di Kakap sini Pak, mayoritas ini kan Melayu, juga Bugis, Madura. Jadi wajar kalau Pak Jul jadi anggota dewan sini. Nah terus saya dari Kubantar tadi, sudah saya ceritakan tadi, sudah saya ceritakan kiprah dari orang tua sampai saya mewakili dari Kubantar. Nah terus dari Rasau Jaya, Bagus Prasetyo, itu anak almarhum Pak Bambang, asli Jawa Pak. Jadi bukan berarti semuanya Dayak. Terus Muhammad Iqbal Pak, nah, satu Muhammad Iqbal dari daerah pemilihan Sungai Raya 2, Mekarsari desanya. Dia Madura asli Pak, tidak dicampur-campur tuh Pak. Kalau saya masih campur-campur. Nah kalau itu asli Pak. Nah jadi penggambaran bahwa PDI Perjuangan di Kubu Raya ini majemuk karena masyarakatnya majemuk, betul Pak? Masyarakatnya majemuk, jadi yang duduk mewakilinya pun majemuk, bercampur aduk di dalam itu Pak. Itu menggambarkan PDI Perjuangan itu partai nasional, Pak. Dia tidak pernah mempersoalkan asal usul kita, asal usul siapa pemilihnya, siapa yang mewakilinya, suku apa, agama apa, bahasa apa yang dibawa, tidak ada masalah. Datangnya dari daerah mana, dari kampung mana, tidak ada masalah Pak. Di PDI Perjuangan tidak ada masalah. Oh tidak ada orang Madura datang dari Pulau Madura tak boleh nyalon, tidak bisa Pak. Orang Papua datang ke Kubu Raya pun nyalon, boleh Pak. KTP-nya tidak berubah, Kubu Raya pun tidak apa-apa, boleh dinyalon. Itu PDI Perjuangan Pak. Nah itu. Nah jadi PDI Perjuangan itu betul-betul partai nasionalis. Tidak ada diragukan lagi, tidak ada cerita agama. Nah kalau Pak Jul cerita tadi, di sini bantu masjid 25 juta Pak Jul ya. Tak mungkin Pak Jul di sini bantu pekong Pak. Betul lah? Karena tidak ada pekong. Nah bantu masjid. Tapi kalau Pak Jul pergi ke Kakap, ada kelenteng di Kakap, dia bantu kelenteng. Karena memang orang Cina sebayangnya di kelenteng, kan itu Pak. Jadi jangan dibilang Pak Jul bantu kelenteng, lantas Pak Jul bilang anti Islam. Ya kan? Nah orang PDIP itu begitu Pak. Orang PDIP itu memperhatikan tadi selain infrastruktur juga religiusnya. Religiusnya bukan arti ini kan mohon maaf Pak, makna kita ini kadang-kadang religius itu dikonotasikan dengan Muslim. Padahal religius itu adalah apa jiwa kerohanian kita Pak.
yang mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya, betul Pak? Kita Islam berkeyakinan sesuai dengan akidah Islam. Yang non-Islam, Nasrani, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu dan sebagainya sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, PD Perjuangan tidak pernah memperhatikan itu Pak. Dia memperhatikan yang Bapak usulkan hari ini masjid. Alhamdulillah Pak Sugiyo, Pak Supriyanto langsung bantu 10 juta untuk beli mimbar masjid, kan gitu Pak. Nanti Pak Jiwo, Pak Supriyanto, kami ini datang berkunjung ke daerah Timua misalnya Pak, daerah Cina. Pas yang diusulkan Klenteng, kami bantu Klentengnya Pak. Jangan Bapak bilang artis lagi gitu. Itu Pak yang PD Perjuangan. Nah, ketemu nanti kelompok Katolik, orang Katolik minta bantu rumah ibadah, kami bantu. Ketemu orang Protestan minta bantu rumah ibadahnya, kita bantu. Itu Pak, jadi bukan anti-Islam, tetapi kita membina kerohanian semuanya umat. Karena Pancasila kita satunya ketuhanan yang Maha Esa Pak ya. Ideologi kita negara Indonesia kan Pancasila Pak. Ideologinya Pancasila. Jadi nomor satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini bukan berarti yang Islam doang, betul Pak? Ada agama lainnya juga memiliki hak yang sama untuk kita bina. Nah itu Pak yang konsep PDI Perjuangan. Nah begitu juga dengan isu nanti Pak PKI lagi, betul Pak? PDI Perjuangan ini isunya kalau nasional anti-Islam, terus PKI, partainya PKI. Loh kami ini Pak menang udah merasakan 3 kali menang. Tahun 99 PDI Perjuangan menang mutlak 33% Pak ya. Enggak, kami naikkan bendera PKI Pak. Betul lah. Tetap bendera PDI Perjuangan, banteng lingkaran, banteng dengan gambar seperti ini, mulutnya putih, dalam lingkaran bulat, warnanya benderanya merah. Enggak pernah berubah, enggak pernah jadi aret dan padu. Bendera negara Indonesia tetap bendera merah putih. Betul Pak? Terus kami tahun pemilu 2014, 2019 menang berjurut 2 kali. Tidak pernah kami naik ke bendera PKI. Tidak pernah kita merubah apapun dari Indonesia ini untuk menjurus ke PKI. Kan gitu Pak. Kalau kami ini betul-betul PKI, waktu menang itulah kita naik kan? Betul Pak? Waktu menang lah, waktu kalah aku mulai jadi gitu, dibunuh orang. Waktu menang lah kita bunuh orang kan gitu Pak. Tapi tidak ada Pak. Logikanya di situ Pak. Kalau memang PDI Perjuangan PKI, PDI Perjuangan sekarang berkuasa Pak. Presidennya PDI Perjuangan, anggota DPRD-nya mayoritas PDI Perjuangan, TNI Polri, mohon maaf dalam tanda kutip juga tentu bisa dipengaruhi kebijakannya oleh pemerintah, oleh presiden. Kalau kita betul-betul memang PKI, udah jadi PKI Pak Indonesia ini. Betul lah? Tidak Pak. Tidak ada itu fakta. Nah jadi yang betul PDI Perjuangan ini adalah partai yang berideologikan Pancasila. Sila 1 sampai ke 5, itulah dasar PDI Perjuangan. Tidak ada lagi embel-embel ideologinya Pak. Ideologi negara Indonesia Pancasila, PDI Perjuangan Pancasila doang. Tidak ada plusnya. Kalau yang lain mohon maaf ada plusnya. Pancasila plus ini, Pancasila plus ini, Pancasila plus ini. Itu ideologi anggaran dasar agar rumah tangga Pak ya. Kalau PDI Perjuangan top 1 hanya ideologinya Pancasila. Makanya yang merawat persatuan dan kesatuan, menjaga NKRI dan Pancasila sebagai harga mati bagi kami, itu hanya PDI Perjuangan Pak. Mohon maaf lah, bukan kami klaim, bersama dengan warga yang diakui Pak, kami akui. Kalau PDI Perjuangan tidak ada warga Nahdliyin, kami ini juga sudah tidak mampu Pak mempertahankan bangsa dan negara ini dalam kondisi yang betul-betul kondusif seperti ini. Kita makanya dengan PBNU dan alhamdulillah PP Muhammadiyah nih Pak Wakil saat ini juga sudah bersama-sama untuk menegakkan NKRI ini, tetap mempertahankan ideologi Pancasila itu, jangan coba-coba ditawar-tawar, dirubah-rubah lagi. Itulah salah satu ideologi yang mempersatukan kita sebagai bangsa dan negara, sehingga kita malam ini Pak, ada Dayak duduk sini, ada Jawa, ada Madura, ada Melayu, ada Bugis, ada Cina, dan suku-suku lain yang ada ini. Kita bisa rukun damai. Betul Pak? Bisa kita saling salam, saling senyum, saling sapa. Agamanya beda, bahasanya beda. Bisa kita bertetangga, betul Pak? Bisa kita bersosialisasi.
kalau mungkin tidak Pancasila, belum tentu ini bisa kita rasakan Pak. Nah itu yakini Pak bahwa Pancasila itu memang betul-betul ideologi yang harus kita yakini kebenarannya dan paling pas untuk Indonesia ini. Mungkin demikian tambah saya Pak ya. Jadi tolong yang selama ini awam melihat PDI Perjuangan dikonotasikan PKI itu sudah pasti tidak mungkin, karena kalau dia PKI kami tidak pasti naik dari PKI. Itu pertama. Yang kedua, kalau dibilang anti Islam, nah itu tadi kita lihat Pak, kalau di Jawa mayoritas Islam mungkin 0, sekian persen yang non Islam pengurus partainya Pak. Selainnya Islam semua. Nah kalau di sini kita kelandak ya wajar Pak, wajar kalau semuanya yang orang-orang Dayak yang ngurus. Ya ini Pak logikanya kalau dibilang partai Dayak tidak masuk akal. Karena di Jawa tak ada orang Dayak yang ngurus partai. Ya Pak ya. Baik demikian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.